Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jalfi Wilahita dengan NIM 24180802021. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai peradaban Islam pada masa kenabian. Nah, kita langsung saja. Yang pertama, pada masa kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad ini lahir di Mekah pada hari Senin, tanggal 20 April 571 Masehi. Dari keluarga Bani Hashim, yaitu suku Quraisy. Sejak kecil ini, beliau ini dikenal dengan orang yang jujur dan amanah. Oleh karena itu, beliau ini mendapat julukan Al-Amin. Jadi kehidupan beliau ini menjadi awal dari perubahan besar bagi bangsa Arab yang hidup dalam di masa jahiliyah. Nah, wahyu pertama pada usia 40 tahun. Jadi saat menyendiri di Gua Hiro, malaikat Jibril ini datang membawa wahyu pertama, yaitu surat Al-A'la ayat 1-5. Dan Warokoh bin Naufal, yaitu sepupu Khadijah, mengatakan bahwa ini adalah tanda kenabian seperti para nabi sebelumnya. Dan setelah 2 tahun kemudian, turun wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Dari sinilah tugas ke Rasulullah dimulai. Selanjutnya, pada tahap dakwah di Mekah. Jadi awalnya tuh Nabi ini berdakwah secara diam-diam, yang hanya secara sembunyi-sembunyi, yaitu kepada keluarganya dan sahabat dekatnya. Setelah itu, dakwahnya semakin luas. Sampai Allah ini memerintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan. Namun, di sisi lain ini suku Quraisy ini menentang keras karena mereka ini takut kehilangan kekuasaan dan juga takut kehilangan sumber rezeki yang dari berhala-berhala mereka. Terus selanjutnya ini ada faktor Quraisy ini menentang dakwah Nabi. Jadi para pemimpin Quraisy ini menolak ajaran Nabi yang tentang akhirat dan persamaan manusia. Jadi banyak sahabat yang disiksa dan budak yang masuk Islam disiksa tuannya. Dan Bani Hashim ini dijauhi dalam urusan dagang. Bahkan mereka ini sempat meminta Abu Thalib, yaitu paman Nabi, agar menghentikan dakwah beliau. Terus untuk selanjutnya hijrah ke Habasyah. Karena tekanan di Mekah ini semakin keras, Nabi ini memerintahkan sebagian sahabatnya ini hijrah ke Habasyah atau Ethiopia. Jadi rombongan yang pertama ini dipimpin oleh Utsman bin Affan bersama istrinya Ruqayyah binti Muhammad, dan rombongan kedua ini dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Dan Raja Najasyi ini di Habasyah menyambut mereka dengan baik dan melindungi kaum muslimin. Terus pada tahun ke-10 kenabian ini dikenal sebagai Am al-Huzn, di mana itu tahun kesedihan. Jadi dua orang terdekatnya beliau ini wafat, yaitu Abu Thalib dan Khadijah. Namun Allah menghibur beliau dengan peristiwa yang sangat luar biasa, yaitu Isra Mi'raj. Pada perjalanan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan naik ke Sidratul Muntaha, di mana beliau ini menerima perintah sholat 5 waktu. Terus beliau ini dakwah ke Taif dan Bayat Aqobah. Jadi ketika mm, berdakwah ke Taif, Nabi ini justru diusir dan dilempari batu. Tapi beliau ini tetap sabar dan berdoa agar keturunan mereka ini kelak menerima Islam. Tak lama datanglah rombongan dari Yastrib atau Madinah yang menyatakan iman dan mengajak Nabi hijrah. Peristiwa ini disebut Bayat Aqobah. Terus selanjutnya hijrah ke Madinah. Nih, pada tahun ke-13 kenabian, Nabi dan para sahabat ini hijrah ke Yastrib. Di sana beliau ini membangun masjid yang pertama, yaitu Kuba, lalu melanjutkan perjalanan ke pusat kota Madinah.
Peristiwa hijrah ini menjadi titik balik besar dalam sejarah Islam, bahkan menjadi awal penanggalan Hijriah. Terus beliau ini membangun masyarakat Islam. Di Madinah ini, Nabi ini udah mulai membangun masyarakat Islam yang bersatu. Beliau mempersaudarakan kaum muhajirin yang pendatang dari Mekah dengan kaum Ansor, yaitu penduduk Madinah. Ini menumbuhkan solidaritas dan kekuatan umat yang luar biasa. Selanjutnya ini ada Konstitusi Madinah. Untuk menjaga keharmonisan ini, Nabi ini menyusun Piagam Madinah, yaitu konstitusi yang mengatur hubungan antara Muslim, Yahudi, dan non-Muslim. Isinya ini antara lain kayak saling tolong menolong, kebebasan beragama, kewajiban bersama, menjaga Madinah dari musuh. Nah, piagam ini menjadi dasar negara yang pertama dalam sejarah Islam. Terus selanjutnya ini terjadi perang Badar, Uhud, dan Kandak. Jadi pada perang Badar ini kaum muslimin ini hanya 314 orang menang untuk melawan 1.000 pasukan Quraisy. Kalau perang Uhud, umat Islam ini sempat kalah karena sebagian pasukannya ini melanggar perintah. Kalau pada masa perang Ahzab atau Khandaq ini, umat Islam ini sudah mulai bertahan dengan menggali parit besar dan berhasil menghalau pasukan musuh. Selanjutnya yaitu Perjanjian Hudaibiyah dan Fatu Mekah. Jadi pada perjanjian ini tahun ke-6 Hijriah, Nabi menandatangani Perjanjian Hudaibiyah dengan kaum Quraisy, yaitu kesepakatan damai selama 10 tahun. Namun perjanjian itu dilanggar oleh Quraisy. Maka Nabi memimpin 10.000 pasukan menuju Mekah dan berhasil menaklukkan tanpa perang besar. Berhala di sekitar Ka'bah dihancurkan dan menandakan kemenangan Islam. Ini, maka Nabi bersama pasukannya bertolak ke Mekah. Selanjutnya ada Haji Wada dan pesan terakhir Rasulullah. Tahun ke-10 Hijrah ini, Nabi ini melaksanakan haji yang terakhir yang dikenal sebagai Haji Wada. Dalam khutbahnya, beliau ini berpesan, jauhi riba, jangan saling zolim, perlakuan istri dan hamba dengan baik, serta berpeganglah pada Al-Quran dan Sunnah. Pesan ini diwariskan menjadi warisan moral bagi seluruh umat Islam. Nah, akhirnya setelah itu wafatnya Rasulullah SAW. Jadi pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, Rasulullah ini wafat pada usia 63 tahun. Lalu Abu Bakar berkata kepada umat, barang siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad telah wafat. Tapi barang siapa menyembah Allah, maka Allah maha hidup dan tidak akan mati. Dan itulah akhir perjuangan sang Nabi dan membawakan cahaya bagi seluruh manusia. Jadi, peradaban Islam pada masa kenabian ini menunjukkan bahwa perubahan besar bisa lahir dari kesabaran, keteguhan, dan iman. Dari Gua Hira sampai ke Madinah, Rasulullah membangun umat dengan cinta, akhlak, dan keadilan. Semoga kisah ini menjadi inspirasi bagi kita semua dan terus untuk meneladani beliau. Akhirul kalam, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.